Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya? Wow, luar biasa. Kita bersyukur kita sudah ada di minggu yang ketiga ini, dan di sepanjang tahun ini kita sedang membahas tentang berakar, rooted, yaitu dimaknai bahwa di sepanjang tahun ini jemaat ISC akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan saya yakin dengan iman bahwa setiap firman yang disampaikan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Amin. Saudara akan menjadi jemaat Tuhan yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan di sepanjang bulan Februari ini kita berbicara tentang berakar di dalam identitas. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, 2 kali iblis menyerang identitas dari Yesus Kristus. Dikatakan, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Sekali lagi dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jadi identitas Yesus Kristus diserang. Ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, bukan berarti dia tidak tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Ya, iblis tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Waktu ada orang yang kerasukan di rumah ibadat, lalu setan itu bermanifestasi lewat orang itu dan berkata, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Jadi setan tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Tapi kenapa dia berkata, jika engkau anak Allah? Sepertinya kayak berusaha untuk meragukan. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Dan kalau Yesus berusaha menggunakan kuasanya, ya, bukan atas perintah dari Bapa, tapi atas perintah dari iblis, nah ini sangat berbahaya. Karena kuasa itu bisa berpindah, ya, dari Yesus kepada iblis. Dan Yesus bisa menjadi hamba dari iblis. Kenapa saya katakan begitu? Coba buka Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Kalau sudah ada di depan, kita baca bersama-sama 2-3. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk, apa saudara? Mentaatinya, dikatakan apa? Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Kalau iblis berkata, jika engkau anak Allah, dan Yesus berkata, oh, kamu belum tahu ya, aku anak Allah. Lalu dia menggunakan kuasanya, mungkin nunjuk aja, treng, lalu batu itu jadi roti. Maka sebenarnya Yesus sedang mentaati apa yang dikatakan oleh iblis. Coba diserang tapi enggak berhasil. Sekali lagi diserang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dan Yesus juga tidak mau melakukannya. Karena Yesus tahu siapa jati dirinya yang sesungguhnya. Amin saudara. Waktu dia dibaptis, ya, di Sungai Yordan ada suara yang berkata. Jadi Matius pasal 4 ini bicara tentang waktu Yesus dicobai di padang gurun. Matius sebelumnya pasal 3 adalah kisah tentang Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Lalu kemudian ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi enggak perlu membuktikan kepada si iblis, ya. Yesus sudah tahu siapa jati dirinya
yang sesungguhnya. Kalau di Taman Eden, Hawa terjebak, terpedaya. Kali ini kalau di Taman Eden, ya, keinginan Hawa yang dipancing oleh si iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal nggak boleh kan ambil buah itu atau makan buah itu, nanti mati. Tapi karena digoda keinginannya, lalu akhirnya Hawa mengambil buah itu, lalu juga memberikan kepada Adam, lalu mereka jatuh di dalam dosa. Tapi Yesus juga pernah dicoba keinginannya, sembah aku, kata setan. Aku akan memberikan seluruh isi dunia ini, kerajaan dunia ini. Tapi Yesus tidak mau juga mentaatinya. Jadi kita bersyukur kita punya Yesus yang hebat dan luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Jadi kalau sampai diserang 2 kali identitas daripada Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa pelajaran kita mulai dari awal minggu ini sampai pada hari ini kita bicara tentang identitas kita di dalam Kristus, itu sangat penting. Amin saudara. Jadi jangan izinkan iblis mengganggu konsentrasi saudara, ya, dengan HP saudara, melihat atau membiarkan orang di sekitar kita mengganggu kita untuk mengajak berbicara atau membuat kita ngantuk. Kalau ngantuk tepuk aja, ya. Kalau saudara ada teman yang ngajak bicara, diam karena aku hari ini mau dengar firman Allah. Karena identitas kita di dalam Kristus sangat penting. Amin saudara. Kalau orang Kristen tahu identitasnya, seperti yang pernah kita pelajari di minggu yang pertama, bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Amin saudara. Dan kita minggu kedua juga sudah belajar bahwa semua orang yang percaya, yang menerima Yesus Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan hari ini kita akan belajar satu identitas lagi yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu menjadi manusia baru atau ciptaan baru. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Galatia pasal 6 ayat yang ke-15. Kalau sudah ditampilkan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Nah, kenapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Galatia tentang bahwa bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itu ada artinya. Karena demikian, jemaat di Galatia itu sebagian besar terdiri dari orang-orang non-Yahudi. Ya, Rasul Paulus sudah mengajarkan kepada mereka tentang Injil, bahwa keselamatan kita dapatkan ketika kita percaya kepada Yesus. Namun setelah Paulus meninggalkan jemaat di Galatia, pergi mungkin ke kota yang lain, lalu muncullah pengajar-pengajar lain. Ya, ini mereka datang dari kaum Yudais. Dan pengajar-pengajar dari kaum Yudais ini mengajarkan begini, bahwa percaya kepada Kristus Yesus saja tidak cukup. Jadi kalau kamu orang-orang non-Yahudi, ya, ingin hidup benar di hadapan Allah, maka kamu harus disunat. Ya. Kamu harus melakukan hukum Taurat. Begitu. Itu sebabnya karena ada pengajaran-pengajaran seperti ini, Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia
bahwa keselamatan itu bukan karena tanda lahiriah seperti disunat, bukan juga karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman kepada Kristus Yesus. Kalau kita membaca di dalam kitab Galatia, kita akan tahu bahwa tidak semua orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kalau orang mau hidup di bawah hukum Taurat, maka dia harus melakukan 10 hukum Taurat itu dengan sempurna. Tapi ternyata tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang sanggup untuk melakukan 10 hukum Taurat. Seandainya dia bisa 9 dan 1 dia nggak bisa lakukan, maka dianggap salah semua. Ya, jadi itu sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat diberikan hanya untuk menunjukkan bahwa kita manusia tidak dapat menyelamatkan diri kita dengan perbuatan kita. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat buat kita semua. Sehingga kita bisa diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yuk kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi yang penting adalah apa saudara? Menjadi ciptaan baru. Artinya apa itu? Hidup yang dibaharui oleh Roh Kudus. Apalagi identitas baru di dalam Kristus. Hati yang diubahkan dan bukan sekedar ritual. Kita lihat lagi ya, satu ayat lagi yang menyatakan tentang identitas kita di dalam Kristus. Yang tadi host suruh kita baca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus dikatakan apa saudara? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus ini? Ya, demikian latar belakangnya. Karena jemaat di Korintus itu terpengaruh dengan status sosial. Ya, jadi jemaat di Korintus itu lebih mengutamakan ya atau lebih menghormati orang yang kaya daripada yang miskin. Jemaat di Korintus itu identitas mereka itu ya ditentukan kepada siapa mereka mengikuti seorang hamba Tuhan. Itu sebabnya ada golongan-golongan. Kalau kita membaca di dalam surat Korintus ini, aku dari golongan Apolos, aku golongan Paulus lah gitu-gitu ya. Jadi mereka tuh mengkotak-kotakkan diri. Lalu jemaat di Korintus ini juga bangga pada hikmat dunia. Jadi kalau ada orang yang pintar bicaranya, wow, itu mereka berikan penghormatan. Dan juga jemaat di Korintus ini itu terikat pada dosa masa lalu mulai mengukur nilai manusia secara lahiriah. Jadi ada pengkotak-kotakan gitu. Nah itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, jangan lagi mengukur manusia dengan ukuran manusia. Seperti contohnya kita lihat ayatnya di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-16. 2 Korintus 5 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus
menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Lalu ayat 17-nya dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dikatakan apa saudara? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang kaya ciptaan baru kalau dia sudah menerima Yesus dibaptis. Yang miskin juga adalah ciptaan yang baru. Yang sudah lama jadi orang Kristen juga ciptaan baru, maupun yang baru jadi Kristen juga adalah ciptaan baru. Yang sudah agak lebih rohani ya, juga ciptaan baru. Yang baru juga memulai kehidupan Kristen, Rasul Paulus bilang kamu juga adalah ciptaan yang baru. Jadi jangan ukur lagi manusia dengan ukuran manusia, tapi lihat jati diri kita seperti apa yang Allah lihat di dalam kehidupan kita. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya, nah sekarang kita akan bedah 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ini. Supaya kita benar-benar memahami jati diri kita. Sebab kalau saudara dapat memahami jati diri saudara, saudara akan bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti contohnya kita sudah belajar di minggu yang pertama. Walaupun kita mungkin masih jatuh di dalam dosa, kita masih ada buat kesalahan, tetapi status kita di dalam Kristus tidaklah berubah. Amin saudara? Ya, kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, tidak lagi di bawah penghukuman. Tapi saudara jangan berkata begini ya, wih, walaupun aku berbuat dosa nih kan aku tetap jadi orang benar. Wah udahlah bikin dosa lagi terus Itu orang Kristen bodoh. Dengar baik-baik, Tuhan mengampuni. Tapi kalau kau buat dosa, kau harus bertanggung jawab. Misalnya kalau di kantor saudara mencuri, korupsi, bisa dipecat. Betul? Diampuni enggak dosanya? Diampuni, statusnya berubah enggak? Enggak, tetap orang benar. Ya, kalau saudara tetap berbuat dosa, saudara memberi kesempatan untuk roh-roh jahat masuk dalam kehidupan saudara. Ketika saudara tahu jati diri saudara orang benar, itu akan menolong saudara supaya saudara hidup benar. Katakan amin. Dan menolong kita supaya kita dapat membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi sangat penting. Kalau kita tahu jati diri kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan, kita akan menjadi orang Kristen yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh tipu daya si iblis. Ya seperti Yesus ketika jati dirinya diserang, wow, dia gak mau ikuti apa keinginan iblis. Aku tahu bahwa aku adalah anak Allah. Ya, jadi betapa pentingnya kita belajar ini tentang jati diri kita di dalam Kristus. Kita lihat ya 2 Korintus 5 ayat 17 ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kalimat pertama, siapa yang ada di dalam Kristus itu maksudnya siapa? Kita lihat dalam bahasa Yunaninya disebut en Christos. Siapakah orang-orang yang ada di dalam Kristus ini? Apakah orang yang keluar masuk gereja? Ya, orang Kristen yang sudah lama, apakah khusus hanya para rohaniawan saja? Ya, yang disebut sebagai orang yang di dalam Kristus. Siapa ini? Ya. Kita lihat. Siapa yang ada di dalam Kristus ini adalah merupakan istilah perjanjian dan kesatuan rohani. Maksudnya adalah orang berdosa ini bukan sekedar percaya kepada Kristus, melainkan apa saudara? Di situ dikatakan dipersatukan dengan Kristus
dalam kematiannya, kebangkitannya, dan kehidupannya yang baru dijadikan satu. Ya, dan peristiwa ini terjadi kapan? Roma 6 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah apa saudara? Sekali lagi ingat, yang telah dibaptis dalam Kristus. Dikatakan apa saudara? Telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4. Dengan demikian dikatakan apa saudara? Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya apa? Supaya sama seperti, ada kalimat sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yuk kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya, jadi orang percaya kalau saudara mungkin dalam ibadah diundang, siapa yang mau menerima Yesus? Saudara angkat tangan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hanya jangan sampai situ saja. Lalu jangan lupa beri diri saudara dibaptis. Dan kita bersyukur di gereja kita sekarang di akhir bulan minggu yang keempat atau di minggu yang kelima. Ya, selalu ada baptisan. Tujuannya apa? Di sini dikatakan tadi sama seperti Kristus mati, kita juga mati, sama seperti Kristus dikuburkan, kita juga dikuburkan. Itu sebabnya kita baptisan selam. Baptisan selam itu punya makna. Ya, waktu saudara masuk ke dalam air artinya mati bersama-sama dengan Kristus, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, lalu keluar dari air artinya bangkit bersama-sama dengan Kristus. Lalu Roh Kudus mengerjakan, sama-sama katakan mengerjakan. Mengerjakan apa? Menciptakan di dalam diri kita manusia baru. Menjadi ciptaan yang baru gitu. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita ketika kita percaya dan dibaptis. Jadi yang belum dibaptis, ayo beri diri saudara dibaptis, katakan amin. Haleluya. Supaya apa? Saudara mengalami hidup yang baru ini, ciptaan baru ini terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ia adalah ciptaan baru? Ya. Arti ciptaan itu dimaknai bahwa orang percaya disebut ciptaan baru, artinya dimaksudkan bahwa dimaksudkan bukan bahwa ia menjadi orang yang lebih baik, tetapi ia memang benar adalah ciptaan baru. Jadi bukan sekedar menjadi orang yang lebih baik, tapi ia memang benar adalah ciptaan baru. Jadi bukan hasil daur ulang. Bukan sekedar direnovasi. Jadi kalau rumah itu bukan hanya sekedar diperbaiki, tapi memang benar-benar bangunan yang baru dibuat. Nah, seperti itulah ciptaan baru atau manusia baru itu. Ya. Dan arti kata baru yaitu memiliki pengertian baru secara kualitasnya. Ya, misalnya contohnya dulu Rasul Paulus itu adalah pembenci dari umat Tuhan. Tapi setelah dia menerima Yesus Kristus, maka kualitasnya berubah dari orang yang membenci umat Tuhan menjadi orang yang mengasihi umat Tuhan. Ya, dulu dia melayani supaya mungkin dilihat orang, tetapi sekarang kualitas pelayanannya berubah.
Ya, itu sebabnya dia menulis dalam Kolose pasal 3. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Ya, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan gitu. Jadi dilihat oleh manusia atau enggak dilihat oleh manusia, lakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Apanya lagi yang baru di sini? Baru dalam hakikatnya. Ya. Kalau dulu kita disebut sebagai manusia yang berdosa, tetapi kita sekarang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Ya. Apalagi dulu kita adalah manusia lama yang di bawah kuasa dosa, tetapi sekarang kita adalah manusia baru. Dulu hakikat kita adalah orang-orang yang dimusuhi oleh Allah, tapi sekarang kita adalah orang-orang yang diperdamaikan. Baru apalagi secara natur, apa itu natur? Dorongan manusianya. Ya, yang menggerakkan kita tuh. Ya, kalau dulu ya sebelum jadi ciptaan baru kita melawan Allah, maunya ngelawan Allah, maunya memberontak. Tetapi sekarang kita mengasihi Allah. Ya, kalau dulu sifatnya egosentris, aku, tetapi sekarang pusatnya adalah Tuhan. Kalau dulu naturnya melihat dosa atau melakukan dosa itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, tetapi sekarang setelah jadi ciptaan baru, kok rasanya, udah mulai ngomongin orang, kok rasanya nggak enak ya. Pernah satu kali kami kumpul lalu bicara, ada membicarakan seorang, sampai di rumah hatiku nggak tenang. Aduh Tuhan, tadi kenapa ya? Ngobrol-ngobrol kok lama-lama jadi ngegosip, jadi ngomongin ngejelekin orang. Tiba-tiba punya kesadaran yang seperti itu. Dia bilang, Tuhan ampuni ya Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Lah kalau dulu mungkin ya biasa aja. Atau saudara mungkin ya dulu kalau pergi ke supermarket ya toh sambil jalan ambil permen makan. Ya, ambil coklat, ambil di supermarket, makan. Sampai keluar supermarket tinggal bungkusannya doang. Ya kan? Atau pura-pura ambil minuman, minum begitu. Ya toh? Biasa aja. Tapi sekarang kok setelah jadi ciptaan baru, kok ada kayak enggak tenang begitu. Ya, udah rasa ada gelisah. Ya, siapa yang ngalami kayak gitu? Saya doang ya. Kalau gitu tuh saudara ciptaan baru, amin. Halo, siapa yang ngalami, angkat tangannya. Bagus, saya kasih jempol. Ya kan, tapi kalau nggak angkat tangan, bahaya ini. Ini masih udah jadi ciptaan baru atau belum? Ya kan? Nah, apalagi di sini, kita lihat lagi. Ya. Yang sekarang yang ketiga. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Nah kita lihat, apa yang dimaksud dengan kata yang lama. Ya, yang dimaksud dengan kata yang lama itu adalah identitas kita yang lama di dalam dosa. Yang disebut sebagai manusia berdosa. Ya, disebut sebagai manusia lama. Apalagi yang berlalu. Ya, yaitu relasi kita yang lama dengan Allah yang terpisah. Ya, itu sudah berlalu. Sekarang kita sudah diperdamaikan oleh Kristus Yesus. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya, cara hidup yang lama juga ya sudah berlalu. Lalu orientasi hidup kita yang lama juga bagi diri sendiri itu juga sudah berlalu. Dan kata berlalu punya arti pengertian adalah sebuah tindakan yang pasti dan tuntas. Ya, artinya ketika dikatakan yang lama sudah berlalu artinya sebuah hal yang pasti dan tuntas semuanya sudah berlalu. Ya, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan, Bu udah berlalu kok Bu, aku masih melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti akan saya jawab. Nah sekarang kita lihat dulu. Sesungguhnya
yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa tuh yang maksudnya? Ya, kata sesungguhnya artinya kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Apa yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, yaitu yang baru ini sudah datang. Sama-sama katakan sudah datang. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru di atas, apa saudara? Sudah datang, bukan akan datang, sudah datang. Dan itu terjadi dalam hidup kita ketika kita percaya menerima Yesus dan dibaptis, langsung roh kita dijadikan ciptaan baru. Apanya yang dijadikan ciptaan baru? Apanya saudara? Rohnya. Bukan berarti keluar dari baptisan, ya dibaptis lalu keluar. Saya berubah jadi Angelina Jolie. Enggak, ini tubuhnya masih seperti ini. Yang disebut oleh Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 24 sebagai tubuh maut. Yang masih punya keinginan-keinginan manusia lama yang disebut dengan keinginan daging. Pikirannya gimana? Pikirannya masih punya kenangan di masa lalu. Ya, pikirannya bagaimana? Ya mungkin masih ada punya pikiran-pikiran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, masih. Tetapi rohnya, sama-sama katakan rohnya. Semua katakan sama-sama, rohnya. Katakan roh saya. Ketika saya menerima Yesus dan dibaptis, jadi ciptaan yang baru. Itu yang harus kita tahu. Roh Kudus kasih pandangan ini kepada kita. Supaya kita mengerti, kita bisa selaras dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Kata sesungguhnya artinya perhatikan sungguh-sungguh, apa yang harus diperhatikan yaitu yang baru sudah datang. Dan kata sudah datang menunjukkan sesuatu yang telah terjadi dan hasilnya masih terus berlangsung. Kita buka ayatnya. Kolose 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Oke, yuk kita baca bersama-sama manusia baru. 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus, apa saudara? Menerus, apa saudara? Diperbaharui. Untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi perhatikan baik-baik. Ketika seorang ibu melahirkan seorang anak, dia adalah ciptaan baru di muka bumi ini. Dia sudah menjadi manusia baru, betul? Di muka bumi ini. Tetapi dia enggak tok bayi terus. Dia terus bertumbuh, amin. Berubah, bertumbuh. Demikian juga kita. Ketika kita menerima Yesus, dilahirkan baru. Jadi ciptaan baru, tapi enggak stop sampai di situ. Nah kata yang baru ini artinya punya pengertian terus menerus diperbaharui. Jadi saudara harus terus-menerus diperbaharui, katakan amin. Dan saat ini saudara sedang diperbaharui. Ya, ketika saudara datang ke tempat ini, saudara sedang memperbaharui cara berpikir saudara. Supaya apa? Supaya bisa selaras, sama-sama katakan selaras. Karena kalau Roh Kudus tinggalnya di dalam roh kita. Dia berbicara dari dalam, katakan dari dalam. Dia berbicara dari dalam hati kita.
Dan dia kalau berbicara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun kadangkala yang menjadi penghalang untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, cara berpikir kita. Manusia terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Waktu saudara dan saya lahir baru, roh kita dijadikan ciptaan baru. Ya, tapi pikirannya masih pikiran lama. Kita masih tinggal di dalam tubuh yang lama ini. Ketika saya lahir baru, enggak jadi bayi, oe. Ya, ya tetap seperti ini. Kalau saudara dibaptis umur 12 tahun, keluar dari tempat baptisan ya umur 12 tahun. Enggak jadi umur yang bayi, enggak. Ya, seperti itu. Tapi di dalam saudara jadi manusia baru. Nah, ya ini yang perlu nanti kita pelajari lebih lagi. Jadi perhatikan baik-baik. Hanya jiwa kita dan tubuh kita nanti harus bagaimana. Oke, ya. Lalu kemudian dikatakan, apa yang sudah datang sebab hidup baru itu sudah dimulai dan terus bekerja dalam diri orang percaya, dan ini adalah karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya karena Allah telah menciptakan hati yang baru dan roh yang baru. Yuk kita baca di poin ini, meyakini. 2, 3. Meyakini sebagai apa? Ciptaan baru, karena itu akan mengubah tentang siapa kita dan mengubah cara kita hidup dan mengubah tujuan hidup kita. Saudara, waktu saudara keluar dari baptisan, firman Tuhan tadi katakan jadi manusia baru. Ya, saudara lihat enggak di dalam roh saudara? Lihat enggak? Hei, lihat enggak? Halo? Saudara lihat enggak? Enggak. Jadi apa yang harus bekerja di sini? Iman, sama-sama katakan iman. Jadi saudara mengimani bahwa ketika saudara keluar dari baptisan, saudara jadi manusia yang baru di dalam Kristus. Kenapa harus beriman? Karena dengar baik-baik, sistem kerajaan Allah, kalau kita ingin mengalami apa yang disediakan Allah, kalau kita ingin mengalami apa janji-janji Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, harus beriman. Harus apa saudara? Beriman. Sekarang kita bukan pakai mata jasmani, tapi pakai mata iman. Kita harus percaya bahwa kita adalah ciptaan baru. Nanti dalam perjalanan hidup saudara nih, ya, dalam perjalanan hidup saudara, kok aku masih melakukan hal-hal yang enggak berkenan, lalu iblis mulai ngomong di telinga saudara, ciptaan baru. Apa ciptaan baru, kata iblis, ya kan? Buktinya kamu masih bohong. Apa ciptaan baru? Ya toh, pikiranmu masih begini, masih begitu, ya. Masih enggak benar. Apa ciptaan baru? Nah, setan kadang-kadang ngomong begitu supaya kita bimbang, kita ragu. Lalu setan bilang, dari mana kamu tahu kamu ciptaan baru? Kalau ada orang yang berkata sama saudara, dari mana saudara tahu bahwa saudara adalah ciptaan baru? Jawabnya apa? Oi, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Apa jawabannya kalau iblis bilang, ciptaan baru. Ya kan, kamu masih melakukan hal yang enggak benar. Dari mana kamu tahu ciptaan baru? Oi, dari mana? Dari firman Tuhan, Tuhan yang tadi katakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Jangan di sini haleluya, haleluya, lalu pulang haleluya. Ya kan? Nanti iblis
Iblis lagi bilang sama saudara, down lagi. Ya kan? Rasa bersalah lagi. Ya toh? Ayo kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Gampang kan ayatnya? Ini milik saudara, ini jati diri saudara. Jadi saudara harus hafal. Ya toh? Oke, sekarang ayatnya ditutup. Berdiri semua. Ini juga menolong supaya saudara nggak ngantuk. Oke, baca dengan mantap. Ini tentang jati diri saudara. Amin. Ya, jangan malu-malu. Amin. Jangan takut-takut. Amin. Imani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kayaknya baru di depan doang ini. Di balkon ada nggak nih? Kita dengar dulu yang di balkon. 2, 3. Oke, yang di balkon. 1, 2, 3. Jadi siapa? Odo, kita bantu mereka semua. Semuanya ya, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Kasih salam dulu kiri kanan. Katakan, kamu adalah ciptaan baru. Jangan ragu-ragu, amin. Silakan duduk. Hatinya yes. Pikirannya, nanti kita belajar. Ay. Ya kan? Jadi yakini, amin saudara. Meyakini. Apa saudara lebih yakin? Gue kayaknya lebih yakin deh apa yang dikatakan papa gue. Bukan anak Tuhan, anak hantu. Ya, gue lebih percaya kalau gue tuh sering dikatakan tiap hari udah bertahun-tahun. Anak setan, ya kan? Anak sial. Gue kayaknya lebih percaya. Ya, kalau saudara meyakini yang seperti itu, jadilah seperti itu. Jangan amin. Tapi kalau saudara percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara adalah ciptaan baru, jadilah sesuai firman Tuhan dalam hidup saudara. Ayo kita beri kemuliaan buat Allah kita. Oke, nah sekarang kita lihat berkatnya. Berkat sebagai ciptaan baru. 1, dapat mengatasi pencobaan. Katakan, saya dapat mengatasi pencobaan. Kita buka dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Ini tentang jati diri saudara. Ya, yuk baca bersama-sama 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah. Dikatakan apa saudara? Mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara dapat mengalahkan dunia karena saudara lahir dari Allah, karena saudara adalah ciptaan yang baru. Saya sedang memberikan kepada saudara cara pandang seperti yang firman Allah katakan. Kalau mungkin kita mempunyai cara pandang dari lingkungan sekitar kita, bahwa kalau engkau mencapai kekayaan, engkau akan jadi orang yang sukses, begitu kan. Jadi kalau enggak kaya, kau bukan orang yang sukses. Dan akibat cara pandang yang seperti itu, ada banyak orang, ada sih yang bagus kerja keras, tapi kerja keras itu hanya untuk membuktikan kepada orang tuanya. Mungkin dia dulu sama orang tuanya dihina, wah kamu anak gak becos. Ya, enggak berhasil gini. Wah, aku akan tunjukkan gitu kan pada orang tuaku gitu. Jadi dia lakukan itu hanya untuk mengejar identitas. Dan kalau sudah tercapai, nanti kalau sudah jadi kaya, dia sombong. Jalannya juga beda. Ya kan? Ngomongnya juga ada beda. Gitu. Dan kalau kita sombong, kita terkena KUHP-nya Tuhan.
Apa KUHP-nya Tuhan? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bukan berarti saudara nggak boleh kaya, boleh. Allah senang memberkati saudara, amin. Ya, saya senang kalau saudara yang dari dulu nggak punya rumah, sekarang punya rumah, dan nggak punya kendaraan. Tuhan suka, senang gitu. Tapi jangan letakkan identitas saudara di situ. Sebab nanti kalau saudara ngalami seperti Ayub, hartanya hilang, bisa down, bisa stres, depresi, ujung-ujungnya bunuh diri bisa. Karena identitasnya diletakkan di situ. Ya kan? Penampilan dengan punya harta, kekayaan gitu kan. Lalu kalau sekarang nih menjelang hari Imlek atau hari-hari raya, waduh kan ada orang-orang datang ke rumah. Ya kan? Berusahalah untuk memperbaiki, sofa kita jelek loh. Ya kan? Ganti nih, malu ntar apa kata orang. Enggak punya duit dipaksakan, jangan nggak usah ini, sekarang ada pinjaman online. Akhirnya terlibatlah pinjaman online. Hanya untuk supaya penampilan. Ujung-ujungnya identitas. Jadi hati-hati nih, identitas nih bisa kalau kita nggak tahu siapa identitas kita di dalam Kristus sangat berbahaya. Oke, kita lihat berkatnya. Lanjut lagi. Yang kedua, memiliki sikap yang berbeda, yaitu sikap baru. Ya, yaitu ia dapat mengasihi saudara seiman, ia dapat mengasihi Allah, mengasihi firman Tuhan. Wah, dulu nggak suka firman Tuhan, sekarang senang sama firman Tuhan. Ya, bahkan yang luar biasa mengasihi musuhnya, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa yang dulu nggak mengasihi Allah, dulu nggak suka doa, sekarang suka doa ya? Dulu ibadah males, sekarang pengen terus setiap minggu ibadah. Saya ingat dulu ada salah satu pengerja volunteer kita juga, ya cinta Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan. Jadi dia bilang sama saya, Bu ada nggak jam-jam doa selain di hari Minggu? Wah, ini orang yang haus tuh kayak gitu, nggak cukup hari Minggu. Ya, pengen lagi, ya ada nggak ibadah lagi di lain hari Minggu? Karena haus dan lapar akan Tuhan. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa seperti itu? Rahasianya ada di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, ya mengasihi bahkan musuh-musuh kita, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kenapa kita bisa seperti itu? Di sini jawabannya. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19, 2, 3. Kita mengasihi karena apa saudara? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita bisa mengasihi Allah, kita bisa mengasihi sama, kita bisa mengasihi diri kita sendiri karena kita sudah menerima kasih agape itu di dalam diri kita. Kasih itulah yang bisa menyanggupkan kita untuk bisa mengasihinya. Saudara bisa memberi karena saudara sudah menerima. Jadi kalau saudara belum memiliki kasih ini, hari ini undanglah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Saudara akan menerima kasih ini yang memampukan saudara untuk bisa mengasihi Allah, mengasihi firman-Nya, mengasihi musuh-musuh, dan mengasihi jiwa yang terhilang. Yang ketiga, nah ini berkat-berkatnya orang yang lahir baru, mestinya dicatat ya. Kenapa dicatat? Karena kita bisa mengklaim apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, ya, menikmati hak istimewa menjadi anak Allah. Kita baca bersama-sama Matius 7 ayat yang ke-11. Yuk, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat, dikatakan apa saudara? Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapa itu baik, katakan amin. Dia akan memberikan
kepada saudara yang baik. Syaratnya minta. Jadi kalau kita nggak minta, kita tidak akan menerimanya. Halo, Yakobus katakan kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak meminta. Jadi Allah punya yang baik. Kalau kita ingin menerimanya, minta. Ya, oke, lanjut lagi. Menerima pernyataan kehendak Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10 kita baca. Apa nih maksudnya? Menerima pernyataan kehendak Allah. Yuk baca bersama-sama 2-3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Itu akan disingkapkan kepada kita. Wow, kita bersyukur kepada Tuhan. Dulu kita nggak tahu bagaimana pelayanan pelepasan, pelayanan pengusiran setan, nggak tahu. Tetapi itu disingkapkan kepada kita. Itu adalah kasih karunia sehingga kita dapat menolong orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan dapat dilayani. Nah, saudara dapat ikut pelayanan ini di FCIS 3. Ya. Seperti Yusuf, dia punya pengertian. Kenapa dia harus misalnya dimasukkan ke dalam lubang sumur, lalu dijual sebagai budak, lalu kemudian difitnah lagi, harus masuk ke dalam penjara. Kalau dia nggak terima pernyataan Allah, itu dia bisa balas dendam. Sama abang-abang yang Yusuf yang datang ke Mesir. Tapi dia punya pengertian bahwa semua itu terjadi karena memang dalam rangka rencana Allah mempersiapkan dia terlebih dahulu datang di kota Mesir. Kalau saudara ngerti rencana Tuhan atas masalah-masalah yang saudara hadapi, saudara nggak akan kecewa dengan Tuhan. Saudara nggak akan marah dengan Tuhan. Tapi saudara belajar untuk percaya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah Ibu Pendeta nggak pernah mengalami masalah yang sulit? Pernah. Ya. Tapi bagaimana supaya kita nggak menjadi kecewa? Kita selalu bertanya sama Tuhan, apa rencanamu Tuhan? Apa kehendakmu Tuhan di dalam situasi ini? Dan dia pasti akan kasih tahu. Sehingga kita bisa legowo melewati masalah itu. Kita enggak kepahitan, kita enggak ada kemarahan. Jadi selalu kalau saudara sedang menghadapi masalah, yang sekarang nih saudara lagi marah sama seseorang, sama Tuhan, coba tanya, Tuhan apa sih ya maksudmu dengan persoalan yang sedang aku hadapi? Kalau saudara cari Tuhan, saudara pasti akan diberitahu oleh Tuhan. Yang selanjutnya adalah menerima perlindungan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18. Nah ini berkat, yuk kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18. 2-3, kita tahu bahwa setiap orang yang Oke, kita baca bersama-sama 2-3. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah dikatakan tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Maksudnya di sini tidak berbuat dosa artinya tidak terus-menerus berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Tapi kita bisa membuat perlindungan Allah itu tidak terjadi dalam hidup kita. Setiap kita ini pasti dikasih pagar oleh Tuhan. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita sedang membuka pintu pagar itu untuk roh jahat masuk. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, jadi Tuhan akan angkat tangan kalau saudara berbuat dosa. Ya, berarti saudara sedang membuka pintu untuk roh jahat masuk dan mengambil, mencuri kesehatan saudara, berkat saudara. Itu sebabnya selalu hidup di dalam ketaatan. Katakan amin. Sebab ketaatan akan selalu membuat kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang keempat adalah menjadi ahli waris bersama
Yesus. Nah, ini yang sangat penting. Ya, poin yang terakhir adalah apa yang harus kita lakukan sebagai manusia baru di dalam keseharian kita. Yang tadi saya katakan bahwa ketika kita menerima manusia baru, kita menerima kualitas yang baru, hakikat yang baru. Tapi mungkin ada pergumulan di dalam diri saudara. Kok kenapa aku masih melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang enggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, yang tadi saya katakan, ya, bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, roh kita dijadikan ciptaan baru. Tetapi kita masih tinggal di dalam tubuh ini yang Rasul Paulus katakan ini adalah tubuh maut. Ya, Roma 7 ayat 24. Kita masih punya keinginan-keinginan lama. Jadi ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, sekarang ada 2 keinginan. Ada berapa saudara? 2 keinginan. Sekarang Roh Kudus kasih keinginan yang baru di dalam roh saudara. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, coba kita melihat ayat ini supaya kita sebagai anak Tuhan mengerti ya, bahwa di dalam diri kita ada keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan kita harus mematikan hal-hal ini. Kita buka dalam Roma, coba sebentar saya cari ayatnya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Ya. Dikatakan demikian. Roma 8 ayat yang ke-6. Ya, baca bersama-sama 2, 3. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Oh, saya sudah jadi ciptaan baru. Tetapi kenapa saya masih punya keinginan-keinginan yang bertentangan ya, yang disebut dengan keinginan daging. Yaitu yang tadi saya katakan, roh kita yang sudah diciptakan baru tetapi cara berpikir kita belum, tubuh kita ini masih tinggal di dalam tubuh maut. Nanti kalau Yesus datang untuk yang kedua kali, baru tubuh kita disempurnakan, katakan amin. Jiwa kita disempurnakan sehingga kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang ini belum selaras. Sekarang belum selaras. Contoh, hamba Tuhan, firman Tuhan mengajarkan, ayo mengampuni. Pikirannya bilang apa? Enak aja mengampuni. Ibu belum tahu sih apa yang aku rasakan. Nah, tapi rohnya tuh setuju. Ya, aku harus mengampuni. Tapi pikirannya karena belum diperbaharui, bilangnya apa? Enak aja mengampuni. Ibu belum tahu apa yang dia lakukan. Rasanya kalau ketemu pengen. Nah, kalau pikiran jiwa itu kan masuk di dalam, pikiran itu masuk di dalam jiwa. Ada kehendak juga. Nah, kalau nggak sejalan dengan apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati kita, belum terjadi mujizat. Belum. Tuhan bilang, ayo kita beri. Apa tuh beri? Waktu kita belum melakukannya, belum terjadi mujizat. Tapi kalau kita rohnya, yes. Tuhan bilang, ayo ngampuni. Lalu pikirannya nih, sekarang kan mulai dikasih firman Tuhan. Udah mulai setuju. Oh iya, aku harus mengampuni supaya aku diampuni. Waktu saudara melepaskan pengampunan dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Jadi bagaimana? Bagaimana dengan keinginan daging? Nah, ini yang nomor 1. Kita buka ayatnya. Yuk, perhatikan baik-baik. Supaya kita jadi orang Kristen yang menang, amin. Ya. 2, kita baca bersama-sama. Apabila timbul keinginan manusia lama atau godaan, maka solusinya adalah, sama-sama katakan, matikan di dalam kuasa nama Yesus. Kita buka ayatnya, Kolose 3 ayat yang ke-5.
Yuk 2, 3 baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan kata mati di situ, ya dalam bahasa Yunani ditulis dengan nekrosate, artinya dibuat mati, perlakukan sebagai tidak hidup, atau hentikan sumber hidupnya. Jadi kalau saudara nggak mau main judi, jangan berteman dengan orang-orang yang berjudi. Kalau saudara nggak mau melakukan percabulan, jauhi tempat-tempat yang membuat saudara jatuh di situ. Ya, jadi jauhi sumbernya. Kemudian yang kedua adalah setiap hari, katakan setiap hari bersekutu dengan Kristus dan firman-Nya. Kenapa? Karena firman Tuhanlah yang bisa mengubahkan kita. Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3. Coba kita buka ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Sudah ditampilkan? 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 mulai ya, kita baca bersama-sama. Sudah? 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Yang dikatakan apa saudara? Dapat memberi hikmat kepadamu, dapat menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Apalagi? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, dikatakan apa? Memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, perhatikan baik-baik, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya pernah tanya, siapa yang ingin berubah ke arah Kristus? Boleh lambaikan tangannya. Bisa berubah dengan kekuatan diri kita sendiri? Gak bisa. Bagaimana caranya? Firman. Firman kuncinya, karena firman yang bisa mengubah orang. Itu sebabnya saudara harus punya firman dalam hidup saudara. Ya, perhatikan baik-baik. Setiap hari, sama-sama katakan, setiap hari bersekutu dengan Kristus dan firman-Nya. Perhatikan ini. Dulu, sebelum saudara terima Yesus, hidup saudara di luar Tuhan. Ya kan? Ini seperti gambarannya. Ini hidup kita nih. Ya. Sebelum ini di dalam Kristus. Ini sebelum menerima Kristus di sini. Ya, saudara sudah berakar lama di sini. Ya. Berakar di dalam ambisi, jabatan, masa lalu, kekayaan, udah berakar. Ini udah bertahun-tahun lamanya. Udah banyak terjadi kekacauan di sini. Dan ini bukan terjadi setahun 2 tahun. Ya, bisa puluhan tahun di sini. Udah berakar nih, udah berkarat di sini. Dan ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara dipindahkan. Amin. Sini. Ya. Dan untuk berakar perlu waktu. Sama-sama katakan perlu waktu. Hendaklah kamu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia dan bertambah teguh. Ini perlu waktu, perlu ketekunan. Perubahan pikiran bukanlah sesuatu yang instan. Ya, sekali lagi, perubahan pikiran bukanlah sesuatu yang instan. Saya punya rumah, pintu rumahnya diganti. Maksud saya kuncinya diganti. Ya, dari dulu kalau terkunci ke arah sebelah sini, sekarang harus ke sebelah sana. Nah, karena sudah bertahun-tahun ke arah sana, jadi kalau mau mulai yang baru selalu salah. Karena perubahan pikiran itu tidak terjadi secara instan, perlu waktu. Salah lagi. Tapi lama-lama sekarang udah ingat. Saudara, perubahan pikiran berakar di dalam Kristus itu perlu lama di sini. Gak langsung instan. Itu sebabnya menjadi manusia baru
di dalam Kristus, berakar di dalam identitas, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan ini yang kita dengar. Dan apa yang harus saudara lakukan dengan firman Tuhan? Misalnya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, Roma pasal 5. Itu saudara harus baca, saudara harus renungkan, saudara harus perkatakan supaya firman itu masuk ke dalam hidup saudara. Katakan amin. Lihat ini air. Ya, ini air dapat menghilangkan haus. Setelah saya khotbah agak lama ini haus. Supaya enggak haus, apa yang harus saya lakukan? Minum masuk lewat mana? Enak, seger. Hilang hausnya. Semangat lagi khotbahnya. Ya, harus masuk lewat mulut. Bagaimana firman Allah ini yang saudara dengar bisa masuk ke dalam jiwa saudara? Lewat mulut, pegang mulut saudara. Nih kuncinya. Itu sebabnya Rasul Yosua berkata begini, Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Nanti ambil firman Tuhan, kalau setan berkata, ih kamu tuh orang yang gak benar, buktinya tuh ya suamimu selingkuh tuh. Ya, kamu tuh udah pasti orang yang gak berharga, buktinya kamu masih kecil tuh ngalami pelecehan. Saudara dengar baik-baik, orang yang diselingkuhin, ya, orang yang mengalami KDRT, orang yang diceraikan pasti punya perasaan bersalah. Apa yang salah denganku? Itu masuk. Nah saudara harus lawan dengan kebenaran firman Tuhan. Harus masuk firman Tuhan itu ke dalam hati saudara lewat mulut. Diomongin, ih setan kau pergi dalam nama Yesus. Aku adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Aku adalah ciptaan baru. Aku adalah anak Allah. Aku sudah dibenarkan. Engkau pergi di dalam nama Yesus. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Dia ambil firman Tuhan di dalam mulutnya dan dia perkatakan kepada iblis bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Dan itu perlu bertahun-tahun lamanya. Tetap tinggal, jangan begini-begini. Entar dunia, entar Kristus. Hari Minggu kudus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kudus. Bagaimana mau berakar? Ya, saudara, saya sedang mengajarkan sesuatu yang penting buat saudara. Yang ketiga dan yang keempat adalah setiap hari, sama-sama katakan. Setiap hari memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ngomong sama Roh Kudus. Tuhan, aku memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Fokus saja sama Roh Kudus. Katakan amin. Ada seorang ibu bertanya kepada saya tentang anaknya. Bu, anak saya lagi berjuang melawan pornografi. Gimana caranya? Pasti ada yang berjuang nih lawan pornografi. Caranya gimana Bu supaya bisa lepas? Saya bilang gini, jangan fokus pada kelemahan. Fokus saja sama Tuhan, amin. Isi saja firman Tuhan, isi saja firman Tuhan, isi saja firman Tuhan. Lama-lama pikiran saudara dipenuhi firman Tuhan. Mau lagi pikiran-pikiran yang kotor? Nah, kalau seandainya ini air kotor, kalau saya isi terus dengan air yang bersih, firman Tuhan itu adalah air juga. Amin saudara. Diisi. Lama-lama jadi bening. Amin. Raja Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dan untuk firman Tuhan itu masuk dalam hati, jangan lupa masukkan dalam mulut, diperkatakan. Jangan sampai di sini pulang lalu ini dibakar, masukkan dalam air lalu diminum. Diperkatakan. Yang terakhir, berada di dalam support system. Allah tidak merancang kita sendirian,
dalam menghadapi godaan-godaan berdosa. Allah telah memerintahkan kita supaya kita berada di dalam komunitas iman. Kita baca ayatnya bersama-sama sebagai ayat yang terakhir, lalu kita makan bersama di rumah masing-masing. Yuk, 2, 3. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat 13, tetapi katakan apa saudara? Nasihatilah seorang kan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Karena apa? Karena tipu daya dosa. Jadi kalau kita nggak mau tegar, keras hati kita perlu juga orang lain yang seiman. Amin saudara? Yang seiman. Kalau temanmu ya yang sama-sama mabok. Kalau udah gak mabok, bro jangan sok suci loh. Lah minum lagi lah. Saudara yang gak merokok, lo gak jantan lo. Ini rokok. Tapi kalau saudara ketemu dengan orang yang seiman kan beda. Aduh gue sakit hati nih sama dia nih, gue marah. Udahlah ampuni sebagaimana Tuhan mengampuni gitu. Ya kan? Jadi saling menguatkan, saling mendukung. Dan kita bersyukur gereja kita menyediakan fasilitas untuk supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam disciple community. Ayo yang belum bergabung di dalam disciple community, bergabung yuk supaya apa? Supaya kita bisa dinasehati, supaya kita tetap mempunyai hati yang lemah lembut dan kita bisa sejalan dengan apa yang Roh Kudus mau, yang sudah Dia ciptakan di dalam kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kita menjadi manusia baru, ciptaan baru yang memuliakan Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita.